Saya pernah jelaskan di awal-awal kita jelaskan masalah neraka ini, kalau nanti ada 3 golongan di hari kiamat. Ada golongan yang masuk surga tanpa hisab, tidak ada timbangan lagi, masuk surga langsung. Ini kalangan para nabi-nabi, syuhada, ya, anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik, orang-orang yang ahli ibadah yang selalu bertaubat sehingga dosanya bersih, cobaannya di dunia banyak. Orang yang sering kita lihat dari cobaan ke cobaan, dari cobaan ke cobaan tidak selesai-selesai, sementara dia orang beriman. Nah, ini adalah orang-orang yang tanda-tanda akan masuk surga tanpa hisab, karena cobaan itu membersihkan dosa-dosanya. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari Muslim, seorang mukmin akan diuji di dirinya, di hartanya dan keluarganya, sampai dia bertemu dengan Allah hari kiamat dengan keluarganya dalam kondisi tidak ada lagi dosanya. Orang-orang ini masuk surga tanpa hisab, nggak ada lagi timbangan amalnya. Masuk di dalamnya juga adalah golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW, 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Makna yang lain ada hadis, dalam riwayat yang lain dikatakan setiap 70.000 akan membawa 70.000 lagi. Ini semua masuk surga tanpa hisab mereka. Ada golongan yang kedua adalah orang kafir. Ini langsung masuk neraka tanpa hisab juga, karena hisab itu timbangan amal. Orang-orang kafir, munafik dan orang musyrik, 3 ini nggak ada timbangan amal, nggak perlu ditimbang amalnya, langsung masuk neraka. Begitu sudah menerima bukunya dengan tangan kirinya, dia udah tahu dia akan ke neraka, udah selesai, digiring oleh Allah, disuruh oleh Allah SWT para malaikat menggiring mereka masuk neraka. Jadi ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk neraka tanpa hisab. Tidak ada lagi timbangan amal. Nah, tersisa di tengah-tengah adalah orang yang ditimbang amalnya. Orang yang ditimbang amalnya ini ada 2. Ada orang yang nanti setelah ditimbang amalnya, ternyata amal solehnya lebih banyak. Ini disebabkan karena dia masih banyak dosanya juga. Ada dosa yang dia lakukan, malas bertobat, nggak mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini orang seperti ini bisa lolos. Misal amal solehnya 100.000, dosanya misal 90.000, ada 10.000 selisihnya. Nah, dia lolos nih, tapi ditimbang dulu, dihisab dulu. Nah, orang-orang yang dihisab tadi ini lolos karena amal solehnya lebih banyak, sama orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu bisa memberikan syafaat. Mereka lah yang bisa memberikan syafaat. Golongan yang lain di dalam orang yang ditimbang amalnya, sekali lagi tadi ada orang tidak tanpa ditimbang masuk surga tanpa hisab, ada orang yang masuk neraka tanpa hisab. Di tengah-tengah adalah orang yang ditimbang amal. Orang yang ditimbang amal ini ada 2 golongan lagi. Golongan yang ditimbang amalnya dan memang secara murni tanpa ada bantuan dari manapun, tanpa ada syafaat, memang amal solehnya lebih berat daripada dosanya. Cuma dia ditimbang karena dosanya masih banyak. Tadi saya kasih contoh, misal amal solehnya 100.000, dosanya 90.000. Nah, ini berarti dia selamat masuk surga, tapi dihisab dulu, gitu kan? Nah, orang seperti ini dengan orang-orang yang masuk surga dari awal tanpa hisab bisa memberikan syafaat, dia bisa memberikan pertolongan. Golongan kedua dari orang yang ditimbang amalnya adalah orang yang ditimbang amalnya, tetapi amal buruknya lebih berat. Amal buruknya lebih berat. Misal kita balik tadi, ada orang yang lolos 100.000 pahala, 90.000 dosa. Kita balik, orang yang ditimbang kedua ini adalah dosanya yang 100.000, pahalanya yang 90.000. Ini orang masuk neraka. Secara hitung-hitungan, dia harus masuk neraka dulu. Bersihin yang 90.000 itu. Tapi di sini ada banyak pendapat ulama. Yang pertama dikatakan, kalau dosanya 90.000, dosanya 100.000, ini misal, pahalanya 90.000, maka dia disiksa di neraka sesuai dengan kadar selisihnya saja. Bukan semua dosanya. Karena dia punya amal saleh. Dia punya amal saleh. Jadi misal kadarnya cuman beda 10.000 ya. 10.000 itulah yang disiksa di neraka. Karena yang lainnya dianggap berimbang dengan amal salehnya. Makin banyak dosanya, makin lama di neraka. Misal kalau selisihnya banyak sekali, dosanya 100.000, mungkin amal solehnya cuma 1.000. Ini berat buat dia, dia akan disiksa.
Bahkan ada orang hari kiamat, amal solehnya tidak ada sama sekali. Kalaupun dia ibadah, sholat, riya, sedekah, riya, atau tidak ada yang dia buat, mungkin cuma seumur hidupnya cuma 2 kali sedekah. Mungkin ada orang cuma 2 kali sholat, muslim tapi tiap hari buat dosa, dusta lah, dengar musik lah, inilah, itulah, zina lah, macam-macam. Dosanya banyak. Nah ini berat ini, dia akan masuk neraka sampai bersih dosa-dosanya itu kan. Nah, baik. Jadi di sini orang yang ditimbang amalnya, yang kedua ini adalah orang yang dosanya lebih berat, lebih banyak daripada amal soleh, dia akan masuk ke neraka. Kita masuk ke bahasan kita masalah syafaat. Orang yang masuk surga tanpa hisab tadi, dengan orang yang sudah lolos murni memang karena pahalanya banyak, dosanya ada tapi pahalanya lebih banyak, mereka boleh memberikan syafaat. Yang diberikan syafaat adalah orang yang tadi ini, yang ditimbang dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Tidak ada syafaat bagi orang kafir, nggak ada syafaat untuk orang munafik, nggak ada syafaat untuk orang musyrik. Yang kekal-kekal di neraka ini nggak ada syafaat, nggak ada pertolongan buat mereka, nggak ada orang-orang ini keluar dari neraka selamanya abadi. Yang kena syafaat hanya golongan kedua tadi yang ditimbang amal itu, hanya itu saja. Yang lain nggak ada lagi. Ini yang dimaksud dengan syafaat. Nah yang memberikan syafaat tadi adalah orang yang lolos murni karena pahalanya lebih banyak, dan para orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dibersihkanlah. Nah, orang-orang yang masuk neraka dulu dari orang yang ditimbang amalnya, dari kaum muslimin atau kaum mukminin, orang yang beriman. Di dalam ilmu agama kita diberikan istilah dengan usatul mukminin. Usat itu maksudnya ahli maksiat. Maksiat, usat itu artinya orang-orang yang berbuat dosa, tidak sempat taubat, mereka masuk neraka nih. Nah, pada saat masuk neraka, disinilah saatnya syafaat. Saatnya syafaat. Diberikanlah syafaat ke mereka dari kerabatnya, dari teman-temannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan syafaat. Gitu kan. Nah di sini akan dikeluarkan mereka. Tapi mereka sudah masuk ke neraka. Dan Allahu a'lam berapa lama. Gitu kan. Allahu a'lam. Ada juga pendapat ulama mengatakan, syafaat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka bisa memilih kapan mereka memberikan syafaat. Mereka bisa memilih kapan memberikan syafaat. Misal sebelum masuk surga pun Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi bisa memberikan syafaat sebelum masuk surga. Jadi masih selesai timbangan amal, orang-orang masih pada lewat di atas sirat, itu sudah ada syafaat-syafaat mereka. Ada orang-orang yang dapat syafaat. Contoh misal, ada orang dosanya 100.000, tadi pahalanya 90.000, selisihnya kan 10.000 ya. Nah dia mendapatkan syafaat nih, syafaat nabi-nabi, syafaat Nabi Muhammad SAW misalnya, syafaat seorang keluarganya yang mati syahid. Maka dosanya dibersihkan, mereka lolos karena diberikan syafaat oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada juga orang yang dapat syafaat tapi bukan dari golongan yang masuk surga tanpa hisab, cuman dari kerabatnya yang lolos tadi timbangan amal tapi sedikit. Misal tadi masih ingat saya bilang kalau ada orang yang murni pahalanya 100.000, dosanya 90.000, kan dia lolos masuk surga ya. Dia punya selisih 10.000 kan. Nah dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Dia diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat sesuai dengan kadar pahala dia yang lebih saja. Jadi ada orang yang memberikan syafaat tanpa hisab, itu terutama nabi-nabi, mereka bisa berikan syafaat kapan saja, sebelum masuk surga pun ya. Ada orang-orang jadi diselamatin tuh orang-orang. Sebelum masuk surga, sebelum masuk neraka sudah diselamatin. Ada orang-orang enggak, mereka masuk neraka dulu lalu ditolong. Nah yang menolong mereka ini bisa para nabi-nabi juga. Syafaat yang lainnya bisa sebelum masuk neraka atau sudah masuk neraka. Ada juga kerabat mereka yang lolos timbangan amal, tapi kadar selisihnya sedikit. Misal antara pahalanya 100.000, dosanya 90.000. Nah ini selisihnya sedikit 10.000. Dia cuma bisa menolong 10.000 itu saja. Misal ada kerabatnya ternyata butuh 9.000 pahala, dikasihlah sama dia. Bukan dikasih dari pahala dia ya, kadar itu bisa dipakai. Dia bantulah, misalnya ibunya kurang 9.000 dikasih sama dia. Sisa 1.000 dia kasih kepada adiknya misalnya. Tapi adiknya ini punya dosa 5.000.
Dia dibantu 1000. Berarti kan belum bisa. Masuk ke neraka nanti si adik, tapi cuma kadar 4000 disiksa. Ada begitu, itu namanya semua itu ada bentuk-bentuk syafaat ya. Pertolongan-pertolongan yang akan membantu. Tetapi ini semua tentu targetnya kita jangan jadikan sebagai target Bapak Ibu sekalian. Karena pertolongan itu bisa dapat, bisa enggak. Iya, kalau misalnya anak kita misalnya nunjuk kita atau saudara kita nunjuk kita, mungkin dia tunjuk orang lain. Pada saat itu orang sudah beda keadaannya, gitu kan. Orang akan memikirkan terserah dia mau selamatin siapa, itu masalah, gitu kan. Makanya orang yang mati syahid memberikan syafaat 70 orang yang dia kenal itu bebas, kerabatnya kah, temannya kah. Sampai para sahabat kalau mereka berperang, sebelum masuk di kancah peperangan mereka saling berwasiat. Nanti kalau saya mati duluan syahid, Allah mudahin saya akan berikan kau syafaatku. Temannya bilang, kalau saya mati syahid saya juga akan berikan kepada kamu. Jadi mereka sudah janjian sebelum meninggal dunia, sampai seperti itu. Karena mereka yakinnya tentang keadaan pada hari kiamat nanti. Ini makna tafsir dari surah Thaha 109. Karena dikatakan di sini, pada hari itu tidak berguna syafaat. Kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya. Diberi izin karena dia lolos memang tanpa hisab, atau dia memang dasarnya lolos karena amal solehnya lebih banyak. Di garis bawah juga satu hal, orang-orang yang dibantu supaya bisa timbangan, misal dosanya 100.000, pahalanya 90.000, lalu ada yang bantu dia 11.000 pahala, kadar 11.000 pahala. Jadi akhirnya pahalanya lebih banyak sekarang, 90.000 sementara dosanya 89.000, kan gitu. Orang ini lolos masuk dalam surga. Dia juga lolos berkat pertolongan orang. Tetapi melewatin sirat dia terkoyak. Karena di sirat itu nanti kita pelajari di akhir-akhir bab kita nanti dalam neraka ini, itu di sirat nanti jalan yang gelap, licin, gitu kan, besar, dan di bawahnya itu di bawahnya sirat itu neraka. Apinya kelihatan, malaikat di kiri kanan mencambuk orang yang masuk neraka. Ada orang yang lolos seperti bulan purnama, terang. Ada orang seperti bintang-bintang, ada orang seperti menunggangi kuda. Ada orang seperti berlari, ada orang yang berjalan dan terkoyak. Nah, terkoyak ini karena ada besi-besi tajam di antara sirat. Nah, terkoyak ini kenapa? Karena dia punya dosa, semestinya masuk neraka, tapi karena pertolongan orang, syafaat orang lain, dia lolos. Dosanya 100.000. Pahalanya 90.000, selisih 10.000. Ada orang yang bantu dia 11.000 misalnya. Nah, 11.000 ini membuat dia lolos akhirnya masuk ke dalam surga. Tapi melewatin sirat terkoyak. Jadi tubuhnya terkoyak, berdarah, gitu kan. Tapi dia tetap lolos. Nanti akan kita bahas di akhir bab kita. Itu makna daripada Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Maksudnya dia ucapin kata-kata, Allah terima. Kemudian firman Allah yang lain adalah surah Az-Zumar ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lillahi syafa'atu jami'a, lahu mulkus samawati wal ard, thumma ilaihi turja'un. Katakanlah hai Muhammad, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Tentu maksudnya dengan izin Allah, Allah yang berikan. Kepunyaannya lah, ya. Dan ini Bapak Ibu yang sudah tahu tentunya saya bisa ingatkan kembali, kalau nya besar berarti di tengah-tengah huruf begitu Allah, kembali kepada kata ganti Allah. Sama dengan dia, D-nya biasa dibesarin, nah, itu berarti kata ganti Allah. Kepunyaannya lah, ya, kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Saksi bahasan kita adalah masalah hanya kepunyaan Allah syafaat itu. Jadi Allah Azza wa Jalla yang memberikan kesempatan. Kalau enggak maka tidak bisa mengeluarkan atau memberikan syafaat. Ya, tidak bisa memberikan syafaat. Selanjutnya kita lihat surah Zukhruf ayat 86. Ini di buku kita tidak ditulis soalnya ayatnya. Buka surah Zukhruf ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, patung kah, pohon keramat kah, atau apa saja, tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak, tauhid, beriman kepada Allah, dan mereka meyakininya.
Kita bahas sekarang hadis Nabi SAW. Tadi beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang syafaat. Dan sudah saya rincikan tadi seperti apa syafaat pada hari kiamat itu. Di dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, yadkhulu ahlul jannatil jannata wa ahlun nari nara. ثم يقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. Ahli surga pada saat sudah masuk ke dalam surga, semuanya sudah masuk ke dalam surga, dan ahli neraka sudah masuk ke neraka. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, keluarkanlah siapa saja dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari keimanan. Keluarkan siapa saja dalam hatinya terdapat seberat biji sawi keimanan. Lalu mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah menjadi hitam. Lalu mereka dilemparkan di sungai kehidupan, sebuah sungai kehidupan. Sungai kehidupan ini ada di depan surga, di depan surga. Sungai khusus untuk dipakai memandikan atau membersihkan orang-orang yang sudah hangus di neraka. Lantas mereka tumbuh seperti biji yang tumbuh di samping aliran air. Kita lihat kalau misalnya ada got atau ada aliran air, biasanya karena lembabnya sampai tumbuh rumput-rumput kecil, ya, tanaman-tanaman kecil. Nah seperti itu. Nanti ahli neraka ini mereka terbakar, hangus, belang-belang, lubang badannya, tapi nggak mati. Naudzubillah, tapi nggak mati. Maka mereka dikeluarkan oleh orang-orang yang menolong mereka, yang memberikan syafaat, dibawa keluar. Lalu dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Maka mereka dicemplungkan di situ, dimasukkan, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya bunga atau pohon yang kecil di samping aliran. Tidakkah, kata Nabi SAW, kamu tahu bahwa biji tersebut yang baru tumbuh dalam keadaan kekuning-kuningan lagi lemas, ya, seperti itulah mereka akan tumbuh. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang adanya syafaat, pertolongan. Ahli neraka dikeluarkan yang bermaksiat kepada Allah, tapi ingat, hanya orang mukmin yang bermaksiat. Orang kafir, fasik, orang kafir, munafik dan musyrik, dosa-dosa musyrik besar, menyembah selain Allah, ya, dan seterusnya, menyembelih kepada selain Allah, ini semua tidak bisa keluar, tidak bisa dapat syafaat. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari sama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, adapun ahli neraka yang memang penghuninya, maka mereka tidak mati dan tidak pula hidup di dalamnya. Siksa yang luar biasa, hangus, terpotong badannya, ya, lobang-lobang tubuhnya, nggak mati. Maka tidak bisa dikatakan mati, tidak juga dikatakan hidup. Tersiksa luar biasa. Dan setiap kali mereka sudah hangus, hancur badannya, dikembalikan oleh Allah SWT lagi utuh. Kemudian disiksa lagi. Proses mengutuhkan tubuh mereka juga sudah sakit. Plus lagi disiksa kembali, dibakar, dicincang, dilubang-lubangin, makan macam-macam makanan yang merusak tubuhnya. Tetapi manusia yang dibakar api akibat dosa-dosa mereka, maka Allah betul-betul mematikan mereka. Kalau seandainya ada orang yang tadi orang mukmin yang berbuat dosa, kemudian habis dosanya nih, udah habis dosanya, maka dalam hadis ini dikatakan Allah mematikan mereka, sudah nggak bisa buat apa-apa, gelimpang, tidak diutuhkan lagi kembali, hingga ketika mereka telah menjadi orang. Ketika mereka telah menjadi arang, sudah hangus, ya, seperti kita tahu kalau kayu bakar, terbakar, sudah lubang-lubang, hitam, maka diizinkan untuk diberi syafaat. Lalu mereka dibawa berkelompok-kelompok, dikeluarkan semua, oleh para malaikat dibawa, tapi dalam kondisi mereka tidak bisa buat apa-apa. Lalu disebarkan di sungai-sungai surga. Kemudian dikatakan, wahai ahli surga, berkumpullah bersama mereka. Lalu mereka tumbuh seperti biji-bijian tumbuh yang di tengah buih banjir. Jadi maksudnya nanti orang-orang ahli surga akan memberikan syafaat. Dia sebutkan misalnya siapa, atau dia datang sendiri menunjuknya, malaikat akan mengambil siapa yang ditolong itu. Tapi dalam kondisi memang orang-orang mukmin yang sudah dapat syafaat ini dalam kondisi sudah lemah, sudah nggak bisa bahasakan di sini, mati.
Tapi kan kita sudah tahu ya, tidak ada kematian di akhirat. Jadi ini cuma bahasa mati, artinya sudah tidak diperbaharui lagi oleh Allah SWT. Karena ahli neraka yang masih punya dosa, apalagi orang kafir, naudzubillah, terus rusak diperbaikin, disiksa lagi, rusak diperbaikin. Begitu tidak ada batasnya, kekal selamanya. Maka orang-orang ini akan dikeluarkan oleh para malaikat lalu dibawa ke sungai. Lalu dikatakan ke sungai di depan surga. Lalu dikatakan kepada penghuni surga, kumpullah. Maksudnya kumpul di sini ada hadisnya nanti menjelaskan. Orang-orang ahli surga memercik-mercikkan mereka dengan air itu. Di sungai kehidupan tadi. Dipercik-percikkan dengan air. Sehingga mereka ya jadi seperti kayu yang sudah terbakar seperti arang lalu disiram. Terus ya sampai mereka tumbuh seperti tumbuhnya tanaman atau biji yang ada di antara buih air gitu. Jadi mereka tumbuh di dalam sungai itu. Hadis selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini disebutkan sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri juga radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sayakhruju nasun minan nari qad ihtaraku wa kanu mithlal humam. Thumma la yazalu ahlul jannati yarushuna 'alaihim al-ma' hatta yanbutuna nabatal gutha'i fis sail." Orang-orang akan dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah terbakar dan mereka sudah seperti arang. Arang kita tahu sudah hitam, bolong-bolong gitu kan. Kemudian ahli surga menerus mencipratkan air pada mereka hingga mereka tumbuh seperti tumbuhan yang lemah di aliran air. Di sini maksudnya tentu hadis Rasulullah tidak bisa dibaca satu-satu ya. Ini saling menguatkan. Artinya kalau kita tarik dari 3 hadis ini, ahli surga akan berikan syafaat dulu. Saya mau tolong si fulan, saya mau tolong si fulana. Misal Allah izinkan dia. Maka diambillah orang tersebut, baik dia tunjuk, dia jemput, dia tanya, sampaikan, maka malaikat mengambil, lalu dikeluarkan, dicemplungin di sungai kehidupan tadi, di depan surga. Nah, ada riwayat tadi yang pertama dikatakan begitu mereka ditaruh, mereka tumbuh seperti tanaman yang lemas di pinggiran saluran air. Riwayat yang kedua dan yang ketiga menjelaskan ahli surga memercikkan mereka dengan air tersebut. Jadi terus disiramin sampai mereka tumbuh utuh menjadi manusia yang utuh, jadi seperti warna kekuning-kuningan tadi kata Nabi SAW, seperti pohon yang baru tumbuh, warnanya indah, tapi masih lemas ya, dalam kondisi memang lemas. Hadis selanjutnya, hadis diriwayatkan, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, Inna Allah Azza wa Jal yukhriju qauman minan nari ba'da ma la yabqa minhum fiha illa al-ujuh wa yudkhilhumullahu al-jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan satu kaum dari neraka setelah tidak tersisa dari mereka di dalamnya kecuali wajahnya. Hancur semuanya, wajahnya yang ya, masih ada terlihat. Lalu dia memasukkan mereka ke dalam surga. Maksudnya Allah SWT masukkan mereka ke dalam surga. Tapi sama, hadis ini sama dihubungkan dengan hadis sebelumnya. Sebelum masuk surga, tidak dibiarkan dalam kondisi parah seperti itu, dicemplungin di sungai kehidupan tadi, lalu kemudian mereka utuh menjadi manusia kembali, baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi saksi bahasan kita, Allah mengeluarkan orang-orang dari neraka.